Kayaknya Sudah ya? Jadi Alvin Sudah Bapak. Sudah Bapak. iya. Oke. Saya selaku ketua sidang ya berarti ya. Iya betul Pak. Suka ketukar-tukar dengan di S2 tuh pembimbingnya. Iya makanya saya juga pasti sebut tadi. Ya baik, mohon maaf ya agak terlambat tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya? Pak agak ini enggak? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Terus ya? Ya baik, hari ini alhamdulillah jam 1 ya kan presentasi seminar proposal atas nama siapa dulu nih? Saya Budiansyah, Ya Pak, saya terlebih dahulu. Budiansyah, Widya Fajriati, dan Alvin Ferdiansyah ya. Baik, sidang sempro ini tujuannya adalah untuk melihat seberapa layak proposal ya. Jadi proposal itu kan berarti sesuatu yang diusulkan, yang dirancang ya, dan akan dilihat apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan ya, baik secara teoritis maupun metodologis ya. Jadi hasilnya bukan lulus tidak lulus mungkin, tapi layak tidak layak untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya gitu ya. Walaupun tetap nanti layak layaknya bisa jadi, kalau nggak layak jadi bisa diulang juga gitu ya Pak Bu Intan ya. Ya. Oke, sebagaimana salah satu penilaiannya adalah untuk melihat seberapa baik dipresentasikan ya, itu nilainya ada 10 atau 5 saya. Nah, maka Anda masing-masing diberikan maksimal 10 menit ya. Maksimal. Oke, silakan. Siapa dulu tadi, Budiansyah atau Widya atau Saya terlebih dahulu Pak. Ya, silakan Budiansyah. Izin saya screen ya Pak. Ya. Baik, maaf sebelumnya Pak, sudah terlihat dan jelas suara saya Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Dewan Penguji Sidang Seminar Proposal Bapak Dr. Ahmad Mulyana, MSI, dan juga beserta Ibu Nur Intan Pangesti Subrianto, Esikom Emikom, selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan sidang seminar proposal di siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budiansyah dengan NIM 44219210025. Pada hari ini, Senin tanggal 10 Oktober 2022, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan rancangan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Sarana Belajar Bahasa Inggris pada akun @MrBob Kampung Inggris. Baik, adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Peneliti dalam proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu saat ini era digital telah banyak memberikan manfaat dan kemudahan dari segala aspek bagi kehidupan masyarakat di dunia. Perkembangan teknologi digital saat ini telah memborbardir kehidupan manusia, salah satunya sektor di pendidikan. Pendidikan di era digital seperti ini saat ini sudah melahirkan inovasi-inovasi baru dalam metode pembelajaran. Di zaman yang serba mudah dan cepat, memungkinkan para peserta didik mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah di jejaring internetnya. Media sosial kini menjadi tempat eksistensi para penggunanya sebagai media hiburan dan media belajar. Demikian sisi positif dari sosial media akan bermanfaat untuk penggunanya jika media sosial itu digunakan secara bijak. TikTok merupakan aplikasi media sosial baru yang sedang ramai pada saat ini.
popularitas pengguna aplikasi media sosial TikTok terus meningkat di skala global. Aplikasi ini sukses menyita perhatian banyak orang, terutama anak-anak muda, karena beragam tampilan serta fitur-fitur menarik yang ditawarkan pada aplikasi ini. Berikut peneliti menampilkan jumlah pengguna aplikasi TikTok dari sumber databooks katadata.co.id. Pada kuartal 2 atau periode bulan April sampai dengan bulan Juni 2022, aplikasi TikTok sudah memiliki pengguna aktif sebesar 1,46 miliar di seluruh dunia. Jumlah tersebut melonjak 62,52% dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara tren, jumlah pengguna aktif bulanan pada aplikasi TikTok di seluruh dunia mengalami peningkatan sejak awal pandemi tahun 2022. Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti, akun media sosial TikTok @MrBobKampungInggris merupakan objek yang menarik untuk diteliti. Keaktifan mereka dalam pemanfaatan media sosial TikTok bisa menimbulkan daya tarik dan minat belajar para pengikutnya. Selain menjadi strategi marketing bisnis dan iklan, sisi positif dari pemanfaatan media sosial akan berdampak luas bagi mereka yang membutuhkan konten-konten edukasi bahasa Inggris. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti seperti apa pemanfaatan aplikasi media sosial TikTok yang digunakan untuk membangun daya tarik belajar bahasa Inggris melalui aplikasi media sosial TikTok. Di sini peneliti sudah menyiapkan 2 kompetitor dari lembaga kursus bahasa Inggris yang berbeda sebagai perbandingan, dan keduanya sama-sama memiliki akun media sosial TikTok sebagai penyebaran konten-konten edukasi bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ada BAC atau Basic English Course yang merupakan pionir di Kampung Inggris Pare dan merupakan lembaga kursus pertama di Kampung Inggris, didirikan pada tahun 1977 oleh Muhammad Khaled Osen. BOC merupakan lembaga kursus terbaik dan favorit pertama di Kampung Inggris dan memiliki akun media sosial TikTok sejak tanggal 21 Desember 2021 dengan nama @Basic English Course dan memiliki jumlah followers hanya 1.294.000 dan memiliki jumlah like sebesar 8.266. Yang kedua ada HEC atau Happy English Course yang didirikan pada tahun 1997 yang juga merupakan cabang resmi dari BSc dan memiliki akun media sosial TikTok sejak tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama @kampungInggris.HEC1 dan memiliki jumlah followers sebanyak 19,2.000 dan memiliki jumlah like 44,5.000. Dan yang terakhir yang menjadi subjek penelitian saya yaitu adalah @MrBobKampungInggris yang merupakan lembaga kursus bahasa Inggris yang didirikan oleh Mahbub Subrajat dan sudah berdiri sejak tahun 2011 yang bertempat di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur dan memiliki akun media sosial sejak 25 November 2015 dengan nama @MrBobKampungInggris dan memiliki jumlah followers 51,4.000 dan memiliki jumlah like sebanyak 493,3.000. Berdasarkan hasil perbandingan yang sudah saya analisis, pesaing dari Mr. Bob Inggris sama-sama memiliki akun media sosial TikTok sebagai media informasi dalam penyampaian konten-konten edukasi bahasa Inggris yang diunggah melalui akun-akun media sosial TikToknya masing-masing. Namun, konten yang dikemas berbeda-beda dalam penyampaiannya. Bisa dilihat unggahan dari video BSc, lembaga kursus yang satu ini tidak begitu baik dalam pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana belajar bahasa Inggris berbasis digital. Jumlah unggahan video yang sedikit dan jumlah insight yang kurang dari kompetitornya menyebabkan akun media sosial TikTok BSc mengurangi minat pengguna aplikasi TikTok. Walaupun sebagai lembaga kursus tertua dan menjadi pionir di Kampung Inggris Pare dalam pemanfaatan media TikTok, BSc kurang begitu konsisten. Yang kedua ada HEC1. Berdasarkan analisis saya konten media sosial HEC1, menurut saya masih banyak video-video lama dan jarangnya mengunggah video yang baru. Lalu pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media belajar bahasa Inggris hanya menggunakan konten-konten yang template dan hanya itu saja. Yang menurut saya kurang menarik perhatian minat pengguna TikTok, khususnya pengguna TikTok yang mencari konten-konten edukasi bahasa Inggris. Dan berdasarkan hasil perbandingan dari kompetitor tersebut, mengapa subjek penelitian saya adalah akun media sosial Mr. Bob?
Karena dari hasil pengamatan saya dalam konten-konten yang disajikan, akun Mr. Bob Kampung Inggris memiliki perbedaan dan pengemasan konten yang diunggah dan konsistensi pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai sarana informasi belajar bahasa Inggris dipergunakan dengan intens. Bisa dilihat konsistensi mereka dalam mengunggah konten-konten TikTok setiap hari dan pemanfaatan momen-momen yang sedang viral dijadikan parodi sebagai konten bahasa Inggris yang seru dan dinikmati para pengguna aplikasi TikTok. Lalu selanjutnya adalah fokus penelitian. Bagaimana pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana belajar bahasa Inggris pada akun @MrBobKampungInggris. Lalu ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan aplikasi media sosial TikTok pada akun @MrBobKampungInggris menjadi media pembelajaran baru berbasis digital yang kreatif, inovatif, interaktif, serta komunikatif kepada para penikmat konten-konten edukasi bahasa Inggris yang disajikan oleh akun-akun media sosial TikTok @MrBobKampungInggris. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah literatur dan menjadi referensi dalam bidang ilmu komunikasi secara khusus public relation dalam pemanfaatan aplikasi media sosial TikTok, sehingga bermanfaat untuk menambah dan memperkaya wawasan tentang media sosial TikTok serta dapat menjadi acuan atau gambaran penelitian selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis sebagai masukan bagi lembaga kursus Mr. Bob Kampung Inggris, terutama bagian pengelola konten-konten edukasi yang diunggah melalui aplikasi media sosial TikTok dalam pemanfaatan media sosial di era digital. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang mengangkat tema penelitian yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Tahap selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu saya melakukan tahap tinjauan pustaka dengan total 5 referensi literatur berupa 3 jurnal, 2 skripsi, dan secara garis besar memiliki persamaan pada penelitian saya. Berikut adalah 5 jurnal yang sudah saya gambarkan. Pertama ada Putri Salma Endriana Lestari dengan judul Pengaruh Aplikasi TikTok Terhadap Pengembangan Bahasa Siswa Sekolah Dasar. Kedua ada Nurin Salma Ramdhani Hafsanugraha dan Angga Hadipura yang berjudul Potensi Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Daring. Yang kedua ada Nilo Putu Kiswanto Putu Kisdewi yang berjudul Daya Tarik TikTok sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris Online. Yang keempat ada Antresi Paulina Librani yang berjudul Analisis Isi Pengamatan Pesan dalam Membentuk Citra Produk dan Citra Lembaga Wajib Melalui Sosial Media TikTok. Yang terakhir ada Cinta Destiana yang berjudul Pengelolaan Media Sosial Instagram @about Tangerang sebagai informasi media masyarakat Tangerang. Berikut adalah kajian teori dari peneliti yang sudah ini dikaji. Yang pertama adalah public relation, yaitu public relation merupakan adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan-hubungan yang saling menguntungkan di antara organisasi dan publiknya, yang dimana public relation menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu badan dengan masyarakat dengan melalui suatu proses komunikasi timbal balik. Kegiatan public relation merupakan suatu hal yang harus menjamin adanya public image yang positif karena prinsip-prinsip kegiatannya ialah suatu niat yang baik dan melindungi nama baik organisasi atau perusahaan dengan jalan mengupayakan terciptanya saling pengertian dan saling mendukung. Semuanya ini dilakukan dengan praktek komunikasi public relation yang pada dasarnya komunikasi dilakukan untuk melayani kepentingan publik. Secara spesifik, public relation menciptakan opini publik yang menguntungkan semua pihak. Dalam public relation merupakan stakeholder atau semua pihak yang berada di organisasi atau perusahaan baik internal maupun eksternal yang mempunyai peran dalam mencapai keberhasilan organisasi. Yang kedua ada EPR. EPR merupakan menurut Onggo 2004 dalam Besit dan Rahmawati 2018, EPR merupakan inisiatif public relation yang menggunakan teknologi internet sebagai sarana publisitasnya. Pernyataan ini mengacu pada penggunaan media elektronik khususnya internet dalam pengelola organisasi atau perusahaan pada aktivitas berinteraksi dengan khalayak atau publik. Kemampuan teknologi dalam mengelola, menampilkan dan mengirim berbagai bentuk pesan telah digunakan oleh para pemimpin organisasi atau perusahaan untuk membangun merek dan kepercayaan melalui EPR. Jika diuraikan, EPR dapat diartikan sebagai berikut. E for electronic
I di dalam PR memiliki artian sama dengan I pada kata e-commerce atau email yang mengacu pada media elektronik internet. Mengingat popularitas dan multifungsi media internet, media ini dimanfaatkan para praktis PR untuk membangun merek. Dan P for public, kata publik di sini bukan hanya mengacu pada publik massa, namun pasar konsumen publik juga tidak mengacu hanya pada suatu jenis pasar konsumen. Namun pada berbagai pasar atau publik audiens, media internet bisa memudahkan kita dalam menjangkau mereka dengan lebih cepat dan juga memudahkan mereka untuk menjangkau kita kembali. Yang ketiga ada R for relation. Relation bisa diartikan sebagai hubungan-hubungan yang harus dipupuk antara, bisa diartikan pupuk antara pasar dan bisnis. Itulah kunci kepercayaan pasar agar suatu bisnis cepat berhasil. Melalui media internet, hubungan yang bersifat one-to-one akan dapat dibangun dalam waktu yang cepat karena sifat internet yang interaktif. Hal ini berbeda dengan publik konvensional. Dalam publik konvensional, para pembisnis harus menjangkau relasinya dengan sifat one-to-many. Itulah sebabnya internet menjadi solusi media pembangunan hubungan yang paling efektif dan cepat serta luas hingga saat ini. Yang ketiga adalah teori media baru. Teori media baru, pertama teori media baru dalam Maxwell 2010 tahun 2010 halaman 141 ada beberapa perubahan-perubahan penting dalam berkaitan dengan munculnya media baru. Yang pertama adalah digitalisasi dan konvergensi semua aspek dari media. Yang kedua ada interaktivitas dan konektivitas jejaring yang meningkat. Ketiga ada mobilitas dan lokasi pengiriman dan penerimaan pesan. Keempat ada adaptasi publikasi dan peran-peran khalayak. Yang kelima munculnya beragam bentuk baru media gateway yang pintu masuk untuk mengakses informasi pada web atau untuk mengakses web itu sendiri dengan fragmentasi dan kaburnya institusi media. Yang keempat ada media sosial. Media sosial merupakan platform media yang berfokus pada eksistensi pada penggunanya yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas dan berkolaborasi. Karena itulah media sosial dapat dilihat sebagai medium fasilitator online yang memperketat. Pada dasarnya media sosial adalah sarana untuk menjadikan komunikasi antar manusia. Yang terakhir adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok adalah media sosial berbagi video pendek yang memfasilitasi penggunanya dengan fitur dan efek yang menarik untuk sarana hiburan dan media media informasi. Konten-konten yang ada pada aplikasi lebih singkat lagi, Budi, iya, lebih singkat lagi Bapak. karena masih ada ini ya, udah lebih dari 10 menit. Ya, itu berikut Langsung aja metodenya apa? Oke, metode penelitian. Penelitian. Berikut adalah di sini adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme, dan metode penelitian di sini menggunakan kualitatif deskriptif, serta subjek penelitiannya adalah informan kunci, informan utama, informan pendukung. Berikut adalah tabel subjek penelitian. Yang pertama ada informan Ika Cahya sebagai informan kunci dengan posisi divisi TikTok dan artikel CEO Mr. Bob Kampung Inggris. Yang kedua ada Apit, informan utama divisi TikTok Live Mr. Bob Kampung Inggris. Dan yang ketiga ada Michael Sinaga, informan utama, posisi mereka adalah tutor guru kampung Mr. Bob Kampung Inggris. Dan yang terakhir sebagai informan pendukung yaitu followers TikTok Mr. Bob Kampung Inggris, pengguna aplikasi TikTok yang mengikuti akun media sosial Mr. Bob. Berikut adalah teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu ada data primer. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview dengan informan kunci, informan utama, dan beberapa informan pendukung lainnya. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang sebuah penelitian secara mendalam. Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui informasi secara mendalam mengenai bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai sarana belajar bahasa Inggris pada akun @Mr. Bob Kampung Inggris kepada informan-informan terkait yang sudah dijabarkan oleh peneliti. Yang kedua adalah data sekunder.
Pada penelitian ini akan didapat melalui sumber-sumber yang telah ada seperti buku, internet, penelitian dahulu, serta beberapa literatur penunjang dalam penelitian dan dokumentasi melalui akun media sosial Mr. Bob. Akun sosial media TikTok dari Mr. Bob kampung Inggris. Teknik analisis data. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yaitu adalah analisis yang digunakan peneliti sebagai dikemukakan dalam Nish dan Huberman dalam Wanto 2018, yaitu pengumpulan data dari data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah reduksi data, adalah penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi pemukusan dan keabsahan data mentah yang menjadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan untuk menarikan kesimpulan. Penyajian data adalah merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data di sini juga membantu dalam memahami konteks peneliti karena melakukan analisis mendalam. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dari analisis data yang dilakukan peneliti untuk melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Dan teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam pengecekan keabsahan data. Menurut Mulog 2018-330 dalam Guru 2022, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Pada triangulasi teknik, maka peneliti akan menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber. Alasannya untuk mengetes keabsahan sebuah data dengan menguji data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Setelah data diperoleh, maka peneliti akan menganalisa dan menghasilkan suatu kesimpulan. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.